sambil jalan gitu kan sama gebetannya biar abang lo ya lapor pajak lo ya bentar. Iya gitu. Yo, welcome back di channel DJP Kalbar. Apa kabar kawan-kawan pajak semua? Selamat datang kembali di CCPK, Cakap Cakep Pajak Kalbar. Cakap nggak yang cakep-cakep, yang cakep cakep-cakep. Akhirnya senang sekali kita bisa kembali lagi di channel YouTube-nya kami DJP Kalbar. Tentunya masih di acara yang sama ya, di Cakap Cakep Pajak Kalbar. Dan semoga semuanya, sebentar sebelum masuk saya ada pantun nih buat kawan-kawan pajak semua nih, ya kan. Beli jagung bakar ke Pulau Jawa, pulangnya mampir dulu ke Jakarta. Apa kabar kawan-kawan pajak semua? Semoga selalu dalam lindungan Sang Pencipta. Amin. Oke, kawan pajak semua, dimanapun kawan pajak berada, khususnya di wilayah Kalimantan Barat, semoga kita semua dalam lindungan dan selalu dalam keadaan sehat yang luar biasa gitu ya kan. Hari ini di episode 4 ini kita akan membahas sedikit tentang hal yang sebenarnya sudah banyak kita setiap tahun sudah kita lakukan, tapi mungkin ada beberapa yang masih belum tahu atau wah apa nih hal ini tuh apa gitu. Nah, halnya apa nanti kita akan bahas, tapi sebelumnya saya akan menyapa dulu narasumber kita pada hari ini. Sudah bersama kami di sini Bapak Zaki Muhammad. Yes. Bapak ya, jangan bapak dong, jangan bapak dong. Jangan Mas aja mas. Mas aja ya. Oh ya Mas. Masih 23 ya Mas. 23. 23 ya. Oke, masih Mas Zaki. Masih 23. Oke. Mas Zaki ini mungkin boleh diperkenalkan dulu Mas sebagai apa di KPP? Oh. Oke, saya perkenalkan dulu ya nama dulu. Nama saya tuh Zaki Muhammad sebagai fungsional penyuluh pajak di KPP Pratama Kuburaya. Oke. Iya. Fungsional penyuluh pajak. Iya, di KPP Pratama Kuburaya. KPP Pratama Kuburaya. Oh iya, sebelumnya saya lupa. Saya juga tadi belum kenalan kayaknya ya. Iya, mohon maaf kawan pajak semua. Saya Tekun Fusel Kurniawan, biasa disapa Bang Ijal. Saya pelaksana sesi pelayanan dari KPP Pratama Kuburaya juga, yang akan menemani podcast hari ini, sharing session hari ini ya, ke depannya bersama Mas Zaki. Mas yang mau dipanggil Bapak. Mas Zaki, ini kita sebelum masuk ke topik ya, ke tema utama di episode 4 ini, saya mau nanya dulu nih, mungkin informasi juga buat kawan-kawan pajak ya. KPP Pratama Kuburaya ini lokasinya di mana, kemudian wilayah kerjanya di mana saja, mungkin boleh diceritain gitu Mas, sedikit lah tentang KPP Pratama Kuburaya gitu. Jadi KPP Pratama Kuburaya ini salah satu KPP di bawah Kanwil DJP Kalimantan Barat. Jadi wilayahnya itu untuk KPP Kuburaya, Kabupaten Kuburaya dan Kabupaten Mempawah. Nah, untuk kantornya KPP Kuburaya ini ada di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 76 Kota Pontianak. Kemudian kami juga punya unit pembantu atau namanya KP2 KP Mempawah. Nah, itu lokasinya di Kota Mempawah. Oh, KP2 KP Mempawah ya. Jadi di Mempawahnya ya? Di Mempawahnya. Jadi ada KP2 KP-nya untuk kantor penyuluhan dan konsultasinya. Kita ada kantor unitnya di Kota Mempawah. Berarti di Mempawah juga menerima mungkin pelayanan juga ya Mas ya? Iya, kurang lebih sama lah. Pelayanannya kurang lebih sama. Kurang lebih sama ya dengan yang ada di Kuburaya. Oh, berarti teman-teman yang di Kabupaten Mempawah, sekitaran Kabupaten Mempawah, bisa ke KP2 KP ya Mas ya, kalau ada keperluan gitu ya? Iya, betul. Jadi daripada jauh-jauh ke KPP Kuburaya, ke KP2 KP Mempawah aja gitu. Kalau ada kawan pajak yang di wilayah Mempawah yang perlu layanan perpajakan, silahkan datang ke KP2 KP Mempawah. Nah, itu kawan pajak ya kan. Jadi yang kita ada 2 kabupaten ya Mas ya, berarti ya, Kabupaten Kuburaya dan Kabupaten Mempawah gitu. Oke, Mas Zaki. Lalu kemudian nih, kita sebelum masuk lagi nih, saya masih penasaran nih sama narasumber saya. Jadi Mas tadi memperkenalkan diri sebagai seorang penyuluh pajak. Iya, Mas ya? Iya, betul. Nah, penyuluh pajak nih
apa ya? Mungkin boleh cerita dikit nih. Saya sebagai penyuluh pajak, mungkin pekerjaan saya ini gitu. Bagian dari kantor pajak seperti apa gitu. Jadi penyuluh pajak ini memang suatu jabatan baru di Direktorat Jenderal Pajak, baru terbentuknya di awal tahun 2021. Yap. Jadi tugasnya ya untuk mengedukasi wajib pajak gitu, agar dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya itu tidak terkendala, lancar. Apabila ada kesulitan-kesulitan ataupun perlu informasi, itu bisa ditanyakan ke penyuluh pajak. Nah, kurang lebih itulah tujuannya sih, untuk membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya agar tepat waktu. Itu kurang lebih lah. Berarti kalau misalkan ada katakanlah sosialisasi, ada wajib pajak yang ingin konsultasi, bertanya, mungkin bisa ke Mas Zaki ya berarti ya. Jadi kegiatannya itu juga melaksanakan sosialisasi, penyuluhan maupun konsultasi, baik itu yang datang langsung ke kantor ataupun via WhatsApp. Nah, itu tugasnya penyuluh pajak. Oh begitu. Gitu. Oh, ada WhatsApp kontaknya segala. Ada. Nanti tahan. Nanti kita kasih ya kan. Tapi nanti nggak sekarang dong. Sekarang kita ngobrol-ngobrol dulu tadi ke fungsional penyuluh pajak di KPP Kuburaya, Mas Zaki sendiri atau ada lagi? Ada satu lagi namanya Mas Suliswanto. Ya, Jadi berdua penyuluh pajak di KPP Kuburaya itu ada 2 orang, ada saya sama Mas Suliswanto. Oh, Mas Zaki dan Mas Suliswanto. Ya. Berarti kalau Mas Zaki dan Mas Suliswanto juga istilahnya misalkan di Mempawah kan ada KP2KP ya. Ketika nanti KP2KP misalkan ada sosialisasi atau apa, memungkinkan juga untuk Mas Zaki atau Mas Sulis juga yang nanti mengisi di Mempawah juga. Iya, Mas, betul ya, memungkinkan saja karena KP2KP Mempawah kan juga bagian dari KPP Pratama Kuburaya gitu. Jadi bisa aja kami ikut membantu sosialisasi ataupun penyuluhan di KP2KP. Berarti memang kalau kita lihat wilayah kerjanya KPP Kuburaya ini lumayan luas ya. Iya, 2 kabupaten. 2 kabupaten dan luas. Dan Kabupaten Kuburaya kan juga luas ya. Iya, betul. Ada luas juga. Oke. Baik. Nah, itu sepintas sedikit tentang KPP Kuburaya dan juga fungsional penyuluh gitu ya. Kawan pajak. Berarti jadi gini, hari ini kita akan langsung masuk nih ke temanya. Setelah tadi kita tahu sedikit tentang penyuluh pajak dan tentang KPP Pratama Kuburaya, hari ini tema kita adalah tentang pojok pajak. Nah, pojok pajak ya kan teman-teman, mungkin kawan-kawan pajak semua sudah pernah dengar gitu loh, pojok pajak. Oh, mungkin pernah lewat di satu tempat gitu ya, di mall atau di katakan di kantor kecamatan atau di kantor desa atau di mana gitu, misalnya pernah ada kelihatan pojok pajak gitu. Tapi mungkin kawan-kawan pajak masih ragu nih, Mas, ini apa sih ini pojok pajak nih, kok apa ya pojok pajak gitu. Mungkin kita mulai dari apa nih, Mas? Pojok pajak ini sebenarnya apa gitu, Mas? Ya. Mungkin boleh diceritain dikit ya. Jadi gini, pojok pajak itu merupakan layanan luar kantor namanya ya. Yang fungsinya itu untuk membantu wajib pajak dalam, misalnya gini, kan kita buka di beberapa tempat nih. Kalau wajib pajak mau datang ke KPP ataupun ke KP2KP, itu mungkin terkendala jarak atau waktu. Nah, pojok pajak ini kita buat di tempat-tempat tertentu. Misalnya nih sekarang lagi ada di Transmart Kuburaya. Oh, sekarang ini, Mas? Iya. Nah, terus kemudian nanti kita juga akan membuka layanan pojok pajak di beberapa kecamatan. Nah, tujuannya itu untuk kalau orang bilang jemput bola deh. Nah, jadi bagi kawan pajak yang ingin mendapatkan layanan perpajakan itu nggak perlu jauh-jauh. Gitu. Jadi kita biar bisa menjangkau, karena tadi kan wilayahnya KPP Kuburaya kan luas ya. Gitu. Nah, jadi kita sementara ini dalam waktu beberapa bulan ke depan ini membuka layanan di beberapa tempat yang mungkin bisa lebih dijangkau oleh wajib pajak. Oke, baik. Berarti ini dalam rangka sebenarnya memudahkan ya. Iya. Kita membantu wajib pajak. Memudahkan kawan-kawan pajak semua. Betul. Lalu kemudian misalkan ada pojok pajak gitu ya. Nah, itu siapa aja nih yang bisa di pojok pajak? Misalkan kita katakan tadi Mas Zaki sempat menyinggung sedikit di Transmart ya. Kita lagi ada buka pojok pajak di Transmart nih. Nah, misalkan ada pengunjung Transmart mau katakan di situ mau lapor SPT misalnya gitu ya. Nah, yang dilayani apakah yang bisa datang ke pojok pajak kita apakah hanya wajib pajaknya KPP Kuburaya doang, atau mungkin kawan pajak yang lewat mungkin bisa sambil konsultasi atau tanya gitu. Yang dilayani kira-kira bisa siapa? Jadi yang siapa aja kita layani sih, walaupun yang buka loket pojok pajak ini adalah KPP Pratama Kuburaya, tapi tidak terbatas untuk
wajib pajak wilayah KPP Kuburaya aja. Oke. Siapapun boleh datang, Siapapun baik boleh itu sudah mempunyai NPWP ataupun belum punya NPWP, boleh datang tanya-tanya ke pojok pajak yang sedang kita buka gitu. Jadi siapapun boleh, tidak terbatas untuk wajib pajak KPP Pratama Kuburaya. Wah, menarik nih. Berarti Ya. berarti nggak terbatas sama saya, nggak Iya. harus wah ini saya ini KPP Kuburaya berarti wah saya bukan WP Kuburaya tapi saya nggak bisa konsultasi misalnya. Oh, enggak. Nggak juga ya Mas, berarti kita tetap bisa ya Mas Tetap ya? bisa, iya. Oke, nah, Siapapun boleh datang, tanya-tanya, konsultasi. wah ini Nggak masalah. mantap ini berarti. Jadi kalau berarti gini, kemudian pertanyaannya akan berlanjut tentunya layanan apa aja Oke. yang bisa kita layani, jenis layanan apa aja Mas kira-kira yang bisa kita. Karena kalau di pojok pajak kan sumber dayanya terbatas ya, Yep. tidak seperti di Kantor. Ya, betul. Jadi layanannya itu hanya konsultasi, kemudian syarat-syarat misalnya pembuatan NPWP, ataupun misalnya biasanya nih kawan pajak nih awal-awal tahun suka lupa EVIN. Nah, iya, mau betul. nanya mau lapor SPT terus kan EVIN-nya lupa karena udah lama nggak buka nih Betul, Mas. website DJP online-nya. Saya juga lupa nih. Nah, itu bisa ditanyain di ini pojok pajak. Oh, iya, Yang iya, penting iya. datang ke sana bawa data-data, nanti kita kasih tahu kurang lebih itulah layanannya, ada tentang NPWP, NPWP. tentang pelaporan SPT tahunan, Laporan sudah tahunan. gimana caranya, Ya. syaratnya apa aja. Nah, lalu yang sekarang ini kan lagi ada program pengungkapan sukarela nih, PPS. PPS, ya, Iya, nah, PPS. itu wajib pajak juga bisa nih nanya-nanya ke pojok pajak, saya nih harus ikut PPS atau enggak, PPS ini wajib atau enggak sih gitu. Kalau mau ikut syaratnya seperti apa, nah itu bisa ditanyakan di pojok pajak. Bisa, layanannya kurang lebih seperti itu. Baik. Ya, memang tidak selengkap kalau di kantor ya Mas, Iya, tapi lumayan betul. juga ya karena kita bisa Iya. lapor, karena memang ini kita sudah memasuki musim lapor SPT tahunan nih kawan pajak ya. Betul. Kita sudah mulai di minggu ke-3 Januari nih berarti Mas. Kita sudah masuk minggu ke-3 pelaporan SPT tahunan Pelaporan dari SPT tanggal 1 Januari kemarin, dari awal Januari, nanti yang orang pribadi sampai tanggal 31 Maret, Iya. lalu nanti yang badan sampai tanggal 30 April. 30 April. Kalau tinggal PPS sendiri kira-kira sampai tanggal berapa? Kalau PPS kan nanti itu berlakunya dari 1 Januari sampai dengan 30 Juni. Sampai 30 Juni. Iya, Oke. itu PPS. Oke, balik lagi kita ke pojok pajak ini Mas Zaki. Pojok pajak ini sendiri nanti kira-kira tempatnya selain tadi kan sudah disinggung sempat disinggung Transmart tadi ya. Kira-kira ada rencana lagi KPP Kuburaya mungkin akan ada di mana rencananya? Ada sih, ada. Jadi setelah di Transmart nanti itu ada di beberapa kantor kecamatan, di Sungai Raya, kemudian di Kuala Mandor B kalau nggak salah ya. Iya. Lalu nanti di Mempawah ada kantor Bupati Mempawah, kita juga buka pojok pajak. Oh, mantap. Tapi untuk kawan pajak ataupun wajib pajak yang ingin tahu di mana aja kita buka pojok pajaknya, nah itu bisa follow Instagram KPP Pratama Kuburaya. Nah, di mana itu Mas Zaki? Itu di akun Instagramnya @pajakkuburaya. Pajak Kuburaya ya, Ya. teman-teman nih nanti ada di sini. Ada di sini ya. Tuh, rasain tuh yang edit tuh. Nih, Nah, di sini itu ya. nanti kan harus ada nih. itu wajib pajak sih kita anjurkan untuk follow semua akun media sosial kita, karena Oke, iya. informasi-informasi kan pasti kita share di situ, apa-apa aja layanannya, kemudian di mana aja nanti lokasi-lokasi kita buka pojok pajak. Jadi wajib pajak ini nggak bingung nih, saya mau konsultasi, mau datang ke KPP jauh pojok pajak terdekat di mana ya. Nah, itu bisa dapat informasinya dari akun media sosial KPP Pratama Kuburaya. Baik. Berarti memang ada beberapa titik ya Mas ya. Tapi Iya. nanti mungkin untuk fixnya dan tanggalnya kapan Iya. nanti bisa dilihat Nanti di-share di Instagram ya. Di Instagram, Dan betul. Dan beberapa sosmed. Iya, ada juga ya, Mas, ya? ada Facebook juga, ada Twitter juga, ada YouTube juga. Baik. Terus kira-kira kalau wajib pajak nih, kawan pajak lah ya, kawan pajak mau katakan mau lapor misalnya atau mau konsultasi terkait ini, ada nggak sih Mas yang perlu disiapin, yang perlu dibawa gitu ke pojok pajak nih, apa aja gitu yang kira-kira yang perlu dibawa? Paling NPWP sama kartu identitas aja sih. Kayak KTP untuk kita misalnya untuk verifikasi data, atau misalnya kayak tadi kawan pajak yang lupa EVIN, kan kita harus lihat dulu datanya benar atau tidak. Nah, itu kita verifikasi dari NPWP dan KTP-nya aja. NPWP dan KTP iya, Mas, ya. itu aja sih yang
Karena kan yang kita layanin kan tidak selengkap di kantor pajak ya. Ini kan cuman untuk konsultasi ataupun lupa EVIN, terus tata cara pembuatan NPWP, gimana mau lapor SPT, apa sih harus dibuka terlebih dahulu. Nah, kita layanannya seperti itu yang di pojok pajak. Jadi kawan pajak cukup bawa kartu NPWP sama kartu identitas saja atau KTP. Kalau identitas atau KTP. Iya. Nanti di situ kita bisa ngeliat Untuk checking datanya untuk mungkin kita ya. cek datanya, betul. Iya, benar. Terus terkait tadi pojok pajak sudah ya Mas ya, berarti kan akan dilakukan di beberapa titik. Betul. Nanti waktunya juga akan ditentukan juga gitu. Terus juga pojok pajak ini bertujuan untuk kita lebih memudahkan lebih pajak, agar wajib pajak kita dapat menjangkau lebih banyak ini lebih banyak. wajib pajak ya, biar mereka gampang gitu. Kalau mau ke kantor kadang kan karena kita merasa lumayan jauh. Mempawah, Kuburaya cukup jauh. Kita kantornya hanya ada dua kebetulan. Ada dua, Mas, ya. betul. Dan kantor kita juga di mana? Jalan Sultan Abdurrahman nomor 76 ya, Mas, kalau nggak salah ya. Iya. Di dekat lampu merah Kota Baru Pontianak. Tuh buat kawan-kawan pajak semua yang di Pontianak mungkin tahu ya lokasi kantornya KPP Kuburaya. Nah, Mas Zaki, dalam persiapan musim SPT tahunan ini kan ini adalah saatnya kita untuk menghimbau juga, kita mengingatkan kembali ke semua kawan pajak ya yang di Kalbar khususnya dan umumnya di seluruh Indonesia yang nonton video ini semuanya, kita mengingatkan terus, menghimbau bahwa ayo lapor SPT tahunan, jangan sampai terlambat, jangan sampai nggak dilaporin gitu ya. Nah, KPP Kuburaya selain dengan pojok pajak mungkin sudah apa saja nih kira-kira yang dilakukan dalam rangka mengingatkan Iya, jadi selain kita buka pojok pajak itu di kantor sendiri di KPP Kuburaya maupun di KP2KP Mempawah itu juga menerima konsultasi tentang tata cara pelaporan SPT. Kemudian bagi wajib pajak ataupun kawan pajak yang ingin memanfaatkan layanan online, nah itu kita juga buka itu panduannya. Itu kawan pajak bisa kembali lagi tadi cek aja di akun medsosnya. Ya. Nah, nanti di situ ada link tree-nya. Jadi kawan pajak misalnya saya mau lapor online sendiri aja deh dari rumah nih menyampaikan SPT-nya. Tapi lupa gimana caranya. Nah, itu kita ada tutorialnya. Di mana itu, Mas? Ya, itu ada link tree-nya. Nanti silahkan buka di profil Instagramnya. Instagram. Sekali lagi Instagramnya taruh di sini ya. Nanti ada linknya, silahkan. Nah, itu ada video-video tutorial tentang bagaimana cara melakukan pelaporan SPT. Gitu. Berarti kan kawan pajak yang pun nanti misalnya kan lupa mungkin caranya, Mas Zaki ya, lupa caranya atau juga lupa EVIN ya kan, tahapan-tahapan mungkin nanti bisa konsultasi langsung. Bisa konsultasi. Kembali lagi kita promosiin lagi nih akun medsosnya KPP Kuburaya. Karena semuanya lengkap ya, ada di situ ya, ada layanan konsultasi penyuluhan, ada gimana video-video tutorial, formulir misalnya kawan pajak ada yang mau daftar NPWP ataupun yang lain-lain, itu kita sediakan formulirnya. Kemudian ada yang misalnya mau bikin billing, nggak tahu gimana caranya bikin billing, kita sediakan layanannya nih untuk membuat billing. Terus tadi ada yang lupa EVIN, nah kita juga sediakan itu layanan untuk yang lupa EVIN. Jadi semua layanan online KPP Kuburaya itu ada di profil akun media sosialnya. Jadi bukalah akun media sosial KPP Kuburaya. Jangan lupa di follow. Kawan pajak ya, jangan lupa ya di follow ya. Tadi mungkin di Instagramnya @pajak Kuburaya, ataupun di Facebook, KPP Pratama Kuburaya. KPP Pratama Kuburaya. Di Twitter juga ada, Mas ya? Di Twitter juga ada, di YouTube juga ya. @pajak Kuburaya kalau di Twitter. Tuh, ingat teman-teman kawan-kawan pajak di follow. Jadi biar ada kalau informasi bisa cepat ya, Mas. Kita juga ada nomor kontak buat mungkin kawan pajak yang sibuk nih ya kan, nggak sempet, mungkin ada yang berkegiatan, nggak bisa ninggalin usaha, nggak bisa ninggalin pekerjaan, harus datang konsultasi, nggak perlu repot sekarang kawan pajak. Kita punya nomor layanan. Nomor layanannya di mana? Di sini. Ini biar pusing tuh yang edit tuh. Ntar kita munculin di sini nomor layanannya. Jadi kawan pajak semuanya bisa berkonsultasi jarak jauh sekarang, Mas. Dan pelaporan SPT juga sekarang kan juga kita bisa dimanapun dari kapanpun ya. Jadi sebenarnya kan memang
dilaksanakannya secara online nih. Mau dari kantor, mau dari rumah, mau dari tempat usaha. Ya. Sebenarnya bisa nih wajib pajak melaporkan secara online. Tidak perlu datang ke kantor pajak gitu. Iya. Nah, cuman karena SPT ini bagi sebagian orang kan kerjaan setahun sekali. Ya, lupa nih. Ya, nah, bener, wajar Mas. aja sih. Iya, bener. Kalau lupa password, Iya. lupa EVIN. Iya. Nah, itu kita buka deh layanan konsultasi. Boleh datang ke kantor pajak, Ya. boleh telepon, boleh datang ke pojok pajak juga. Jadi manfaatkanlah semua layanan yang sudah diberikan oleh KPP Pratama Kuburaya gitu. Yang tujuannya memang untuk membantu dan memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oke, mantap. Oh, tadi saya lupa sedikit. Kalau tadi kan disebutkan di pojok pajak kita nanti kita juga nerima layanan pelaporan SPT ya Mas Zaki. Iya. Nah, kira-kira nih ada lagi nggak yang kalau misalkan kita mau lapor, kita sudah tahu, anggaplah kita sudah tahu passwordnya, EVIN segala macam, email kita aman semua ya kan. Terus kita usahawan atau kita karyawan gitu misalnya, apa yang perlu kita bawa lagi? Oh iya. Jadi kalau untuk yang karyawan nih, karyawan itu paling tidak harus membawa bukti potong dari perusahaannya. Nama formulirnya itu 1721A1 untuk pegawai swasta. Ataupun 1721A2 nih untuk ASN. Nah, itu kan diterbitkan dari instansinya nih. Itu isinya tuh kan penghasilan yang diterima dan potongan pajaknya. Nah, ada formulirnya itu tadi namanya 1721A1 ya atau 1721A2. Nah, bawa itu deh. Bawa itu jadi nanti untuk mengisi SPT-nya dasarnya dari formulir tersebut. Oh, ya, baik. Terus kalau untuk yang usahawan nih paling tidak sudah bikin daftar peredaran bruto dari Januari sampai dengan Desember, berapa omsetnya, terus nanti berapa pajak yang sudah dibayar. Nah, bawa catatan itu. Nanti bisa lapor SPT-nya di kantor ataupun di pojok pajak. Itu memudahkan sih, jadinya tidak perlu lama-lama ya. Itu layanannya, terutama yang di pojok pajak nih, karena sumber dayanya kan sedikit, petugasnya sedikit. Kasihan yang antri di belakangnya. Kalau kita jelasin dari awal sekali kan. Nah, tapi kalau yang wajib pajak sudah bawa syarat-syarat tadi itu, jadi bisa lebih singkat nih waktunya gitu. Tidak lama-lama juga kan. Iya benar, makanya jadi kan biar kawan-kawan pajak ngantrinya nggak lama juga kan. Jadi udah tahu nih bawanya apa. Betul. Jadi baik 1721A1, 1721A2 ya Mas Zaki. Ya, mungkin kawan-kawan pajak mungkin ada beberapa yang belum tahu nih atau baru mulai kerja gitu kan. Kira-kira itu bisa didapat di mana ya Mas? Formulir 1721A1A2-nya ya kan. Kadang-kadang kan 21, aduh, di mana? Iya, biasanya kita kalau yang karyawan kita tanyain bawa formulir 1721A1 enggak? Itu apa ya Pak? Gitu kan. Nah, itu. Jadi itu adalah formulir yang seharusnya diterbitkan oleh pemberi kerjanya gitu. Kalau pegawai swasta berarti di perusahaan atau di instansinya itu bendahara gajinya itu berkewajiban itu. Baik, bendahara gaji ya. Membuat itu formulir 1721A1 atau 1721A2 itu akan sangat berguna sekali ketika wajib pajak ingin melaporkan SPT tahunannya, karena kita nginputnya angka-angkanya itu dari situ, dari yang dibuat oleh bendahara. Berarti memang di situ menuangkan berarti ya rekapan penghasilan selama setahun, termasuk pajak yang sudah dipotong oleh perusahaan. Betul. Wah, itu kon pajak. Jadi itu kon pajak mungkin nanti saya maunya udah lihat Instagram KPP Kuburaya nih kan. Ini hari ini ada di sini di kantor A nih misalnya ada pojok pajak deket nih kebetulan sama rumahnya Mas Zaki ya. Udah nelfon bendahara gaji, tolong saya minta 1721A1 saya misalnya gitu ya. Nanti dikirim, udah kita terima, mungkin kita lupa atau bingung, kita bisa datang konsultasi, langsung bawa gitu Mas ya. Nah, itu kon pajak, jangan lupa nanti kon pajak semua dibawa, baik yang usahawan tadi bawa peredaran bruto ya Mas ya, sama bukti. Karena kalau syaratnya udah lengkap semua, itu kayaknya nggak sampai 5 menit udah selesai. Nggak sampai 5 menit kon pajak. Gampang. Selama jaringan internetnya lancar. Harus lancar. Harus lancar dong Pak Zaki ya kan. Internet kita kan sudah sekarang 4G ya. Udah ada yang 5G pada sekarang ya. Jadi memang pojok pajak ini baik lagi kita intinya tujuan utamanya adalah supaya kita bisa menjangkau, supaya kita memudahkan kawan pajak. Dan tadi kawan pajak juga sudah dengar sendiri dari Mas Zaki ya bahwa kalau semuanya lancar dan semua datanya juga sudah lengkap, mungkin
enggak, ya 5 sampai 10 menit mungkin Mas Zaki ya. Paling lama mungkin 10 menit lah ya. Iya, sambil ngobrol-ngobrol. Sambil ngobrol-ngobrol, iya benar. Terus juga kalau misalkan kawan pajak yang udah bisa sendiri gitu, mungkin udah paham sendiri, mungkin sambil makan siang di kantin kan bisa ya Mas Zaki ya. Iya. Ngisi e-filing untuk yang pegawai itu kan dari handphone juga bisa tuh. Sambil istirahat, sambil makan siang, sambil di kafe ya. Iya benar. Gitu. Sambil ngisi SPT. Nah, di situsnya di alamat di djponline.pajak.go.id. djponline.pajak.go.id. Ntar ada di sini nih. Tuh, pusing lagi editornya. Ada di sini nanti nih. djponline.pajak.go.id. Iya, Mas Zaki ya. siap. Ya berarti tadi sudah ada beberapa yang dilaksanakan juga Mas Zaki ya terkait mengingatkan wajib pajak dan tentunya dari sosial media juga ya Mas Zaki ya. Oke, kawan pajak, mungkin informasi tambahan sedikit, sekarang di KPP Pertama Kuburaya juga sedang mengadakan pojok pajak yang sudah berlangsung sekarang. Ada di Transmart sekarang di Mall Transmart Kuburaya. Itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa Mas? Sampai dengan hari Minggu nanti, tanggal berapa ya hari Minggu ya? Minggu tanggal 23 ya. Saya kalau akhir bulan saya lupa tanggal ya. Awal bulan kenceng ya. Tanggal 23. Sekarang tanggal 21, 22, 23. Betul. Tanggal 23. Sampai dengan tanggal 20. Itu kawan pajak ya kan, kalau misalkan malam minggu sambil bawa keluarga jalan-jalan ke Gaya Mall, tapi nanti Transmart. setelah dari Transmart mungkin tanggal 23 nanti kita juga buka yang kayak saya bilang tadi itu, mungkin ada di kantor kecamatan, iya, Sungai Raya ataupun Rasaujaya, atau di kantor Bupati Mempawah dan tempat-tempat lainnya. Nah, tapi untuk pastinya itu akan kami sampaikan di akun medsos KPP Kuburaya. Ya, betul-betul. Berarti kalau jamnya Mas, jadi yang di Transmart layanannya jam berapa? Jam layanan dari jam 10 pagi kalau di Transmart ya, sampai dengan jam 8 malam. Jam 10 pagi sampai jam 8 malam kawan pajak bisa tuh ya kan. Sambil jalan gitu kan sama gebetannya biar abang lo ya lapor pajak lo ya bentar. Gitu. Iya bener, sambil biar keren lah gitu kan. Jadi pasangan kita gitu, pacarnya tahu kita tuh wajib pajak yang taat pajak gitu kan, keren, mantap. Orang sebentar doang juga lapornya, nggak susah kawan pajak. Saya juga dapat bocoran nih Mas Zaki, mungkin nanti kayak Mas Zaki bilang ya, mungkin kita rencanakan di Kecamatan Sungai Raya, betul? Iya, Sungai Raya. Terus di Kecamatan Sungai Kakap juga, betul? Betul. Kecamatan Sungai Ambawang, iya. Rasaujaya, terus ada kantor Bupati Mempawah, Kuala Mandor B juga ya? Kuala Mandor, kantor Bupati Mempawah, dan Sungai Pinyu. Sungai Pinyu juga ya? Juga. Oke, baik. Ini mungkin kawan pajak di sekitaran bulan Februari. Ini kan Januari sudah mau akhir ya Mas? Januari sudah mau akhir, nanti Februari, terus biasanya nanti berlanjut Maret juga ada. Berarti Februari, sama Februari mungkin ada, ya, sama Februari selama ada. Dan nanti dilanjut di awal Maret. Iya. Oh gitu. Berarti sampai akhir Maret juga biasanya tetap buka sih. Tetap ada pojok pajak. Nah itu makanya kawan pajak nanti untuk lebih lanjutnya, nanti bisa cek di akun sosmednya, di @pajakkuburaya ya. Jangan ragu-ragu, langsung di follow ya kan. Baik kawan pajak semua. Sepertinya untuk pojok pajak sudah cukup clear, Mas Zaki ya. Saya berterima kasih Mas Zaki udah diundang sini. Iya, terima kasih sudah hadir ya kan, sudah memberikan informasi ke kawan-kawan pajak semua. Semoga kawan-kawan pajak semua sudah clear nih ya kan. Kira-kira belum clear nanti bisa itu yang saya bilang udah saya tunjuk tadi. Ada itu ya kan, editor, tolong ya editor ya. Di sini ya kan ada nomor WhatsApp ya Mas Zaki ya. Ada tutorial, ada formulir gitu. Ada formulir semua nanti bisa dikonsultasikan sama Mas Zaki. Sekali lagi Mas Zaki, terima kasih. Sama-sama. Sehat selalu. Kawan pajak juga semuanya sehat selalu, dan terima kasih untuk semua kru dan petugas yang sudah bertugas pada hari ini. Saya Rijal undur diri, sampai ketemu di cakap-cakap pajak Kalbar berikutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe ya kan channel YouTube DJP Kalbar ya. Maksudnya DJP Kalbar ya? Pajak Kalbar, sorry. Channel YouTube-nya Pajak Kalbar, mohon maaf. Ya biasa jam 10 gini suka agak lupa gitu ya. Jangan lupa ya di channel YouTube-nya Pajak Kalbar. Like, comment, subscribe, nyalain loncengnya juga kawan pajak semua. Semoga kawan pajak semua yang ada di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Kalimantan Barat,
selalu diberikan kesehatan dan kondisi yang bersemangat dan luar biasa. Sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya di Cakap-Cakap Pajak Kalbar yang cakep. Aduh, lupa tadi. Cakap-Cakap Pajak Kalbar. Cakapnya yang cakap-cakap, yang cakap, kuy, cakap-cakap.